Vaksinasi massal diserbu warga. Kodam 2 Sriwijaya berangkatkan 83 prajurit ke Indonesia Timur. Pemuda raup cuan dari sayuran hidroponik. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim Anyus Sumsel edisi hari ini, Selasa 29 Juni 2021. Saya Romi Apriansa, inilah Anyus Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, HUT Bayangkara ke-75 Polres Ogan Komering Ulu serentak melakukan vaksinasi massal terhadap warga di Ogan Komering Ulu. Warga pun antusias mengikuti vaksin gratis ini. Rangkaian HUT Bayangkara ke-72 di Polres Ogan Komering Ulu diadakan berbagai kegiatan. Salah satunya vaksinasi massal program nasional. Antusias warga terlihat saat banyaknya warga yang hadir dalam pelaksanaan vaksinasi massal ini. Bahkan para petugas harus bekerja ekstra guna melayani masyarakat mendapatkan vaksin COVID-19. Seorang lansia terpaksa digendong oleh petugas dari Polsek Ulu Ogan saat akan menuju ruangan vaksin yang digelar secara serentak di Kabupaten Oku. Kakek 70 tahun tersebut terpaksa digendong karena tak kuat berjalan menuju ruangan vaksin. Lansia tersebut merupakan salah satu peserta vaksin yang dilakukan secara serentak oleh Polres Oku pada Sabtu pagi. Vaksin gratis digelar di seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Oku, dipusatkan di Kota Batu Raja. Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Arif Hidayat Ritonga mengatakan kegiatan vaksinasi massal ini dilakukan serentak di 36 Polda se-Indonesia dengan target 1 juta vaksinasi per hari. Polri punya 350 vial, dalam satu vial itu 10 orang berarti ada 3.500. Polri untuk di TNI ada 300 vial, berarti kurang lebih orang yang akan divaksin 6.500. Tapi sudah ditarget oleh Polda minimal di angka 1.525 orang. Karena kami koordinasi antara Polres dan Kodim dan Dinkes, kami targetkan hari ini di angka 3.000. Semoga itu tercapai seperti rekan-rekan sudah sampaikan. Untuk usia penerima vaksin dalam kegiatan kali ini berumur 50 tahun, lalu ada pegawai BUMD, BUMN, dan Nakes yang belum mendapatkan vaksin. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, Anyus melaporkan. Sebanyak 83 prajurit TNI Angkatan Darat Kodam 2 Sriwijaya resmi diberangkatkan menuju wilayah Indonesia Timur, Kodam 17 Cendrawasih dan Kodam 12 Kasuari. Pelepasan ini sebagai wujud kedaulatan serta memperkokoh persatuan bangsa Indonesia. Prajurit yang tergabung dalam Satgas Bawah Operasi Kendali Aparat Teritorial resmi dilepas oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Agus Suhardi di Makodam 2 Sriwijaya. Sebanyak 83 personil akan melaksanakan tugas aparat teritorial Kodim Persiapan Wilayah Indonesia Timur Kodam 17 Cendrawasih dan Kodam 12 Kasuari. Majen TNI Agus Suhardi mengatakan tugas ini merupakan kepercayaan dan wujud pengabdian serta penghormatan seorang prajurit demi menjaga kedaulatan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum diberangkatkan, para prajurit telah dibekali ilmu teritorial di Rindam 2 Sriwijaya yang nantinya akan digunakan untuk mempertebal kekuatan teritorial Kodim Persiapan di wilayah Kodam 17 Cendrawasih dan Kodam 12 Kasuari. Jumlahnya ada 83 personil. Tentunya sebelum berangkat kami mekanismenya kalau prajurit yang akan melaksanakan tugas, dia melaksanakan pratugas dulu, sudah dilaksanakan di Rindam selama kurang lebih 3 minggu. Kemudian mereka nanti akan dibekali berbagai macam kemampuan sehingga nantinya dia di daerah penugasan itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pangdam berpesan kepada para prajurit yang dilepas untuk segera beradaptasi dengan lingkungan, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi, serta kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, pihak Universitas Bina Dharma Palembang angkat bicara dan membantah tudingan yang disampaikan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan. Pihaknya membantah tudingan, buktinya tidak ada satupun dosen yang ikut dalam unjuk rasa. Universitas Bina Dharma Palembang angkat bicara menanggapi tudingan yang disampaikan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan dalam unjuk rasa yang dilakukan di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan pekan lalu. Penasihat Hukum Universitas Bina Dharma Palembang Anton Nurdin menyebutkan tuntutan yang disampaikan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan tidaklah benar dan tidak memiliki dasar hukum. Universitas Bina Dharma tidak memiliki persoalan yang seperti disebutkan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan forum tersebut. Tidak ada satupun dosen ataupun mantan dosen Bina Dharma yang ikut melakukan aksi tuntutan tersebut. Sebagai lembaga pendidikan yang kredibel dan universitas yang terkemuka, pihaknya merasa terganggu dengan tindakan yang dilakukan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan, sehingga menimbulkan pencemaran nama baik lembaga pendidikan tersebut. Pegawai yang ada di Bina Dharma, termasuk dosen-dosen dan pegawai-pegawai administrasi, tidak ada yang ikut turun kemarin unjuk rasa. Nah, makanya dari itu kami cukup bingung melihat Forum Masyarakat Peduli Pendidikan ini atas nama MPP yang rupanya kami lihat di dalam Kesbangpol tidak ada tercatat Forum Masyarakat Peduli Pendidikan ini. Pihak Universitas Bina Dharma Palembang memberikan ruang untuk Forum Masyarakat Peduli Pendidikan untuk mengklarifikasi hal yang disampaikan di muka umum merupakan hal yang tidak benar. Jika memang tidak ada etikat baik, pihaknya pun siap menempuh jalur hukum. Dari Palembang, Muhammad Reza Pahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi Wawako Palembang tinjau kolam retensi Demang Lebar Daun. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pemirsa, sedimentasi yang cukup tinggi serta belum pernah adanya normalisasi kolam retensi Demang Lebar Daun dan aliran Sungai Sekanak yang terhubung ke kolam retensi, pemerintah Kota Palembang menganggarkan 1 miliar rupiah. Rencananya awal September akan dimulai pengerjaannya. Berdasarkan laporan masyarakat bahwa sedimentasi kolam retensi Demang Lebar Daun cukup tinggi lantaran dari awal pembangunan hingga saat ini belum pernah adanya normalisasi, padahal kolam ini mengalir ke Sungai Sekanak. Menanggapi kondisi tersebut, orang nomor 2 di Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, langsung meninjau kolam retensi dan aliran sungai yang terhubung langsung ke kolam retensi. Tahun ini pemerintah Kota Palembang telah menganggarkan normalisasi sungai sepanjang 1,2 km dengan estimasi biaya 1 miliar. Bahkan di awal September akan dimulai pengerjaannya. Ini akan segera dikerjakan normalisasi sepanjang 1,2 km dengan dana lebih kurang 1 M. Tadi sudah sampaikan kepada warga, kepada Ketua RT, Ketua RW,
mohon ditinjau, mohon diawasi pelaksanaannya supaya nantinya pada saat nanti ada memang hujan dan sebagainya, kita berharap kolam retensi ini betul-betul bisa menampung debit air yang cukup banyak ya, dan tidak terjadi banjir, terutama pada saat nanti aliran ini harus dialirkan ke Sungai Sekanak, tidak terjadi sedimentasi yang mengganggu aliran air. Setelah adanya normalisasi, diharapkan kolam retensi ini dapat menampung debit aliran air hujan yang cukup banyak, sehingga nantinya akan memperkecil volume banjir yang ada di Kota Palembang. Kami di salurannya, di kolamnya, di airnya paling aman dan nanti kalau di tempat. Memang masalahnya awalnya kenapa Pak? Jaringnya biar di perut. Awalnya kenapa masalah indikator? Sudah sedimentasi. Jadi kalau kita dengar dari masyarakat dan kantor kami juga, outlet ini sudah dibangun sudah lebih 15 tahun dan sebelum dari perut. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghadiri penutupan Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di kalangan pemuda tahun 2021 di Hotel Suwana Dwipa Palembang Minggu sore. Herman Deru berharap ICSB dan para pemuda milenial menjadi agen perubahan guna membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru begitu bangga kepada ide-ide kreatif yang ditunjukkan oleh para pemuda pada ajang Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di kalangan pemuda tahun ini. Adapun perlombaan kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda adalah lomba vlog UMKM dan lomba fotografi. Kemudian lomba ide bisnis kreatif dengan pemenangnya yaitu keripik pempek sayur, My Service, gudang kaos, Berejo, Era Tetarium, dan pencarian ART. Herman Deru berharap ide-ide kreatif ataupun karya yang telah dibuktikan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Gubernur ingin perlombaan seperti ini terus digelar secara rutin, tapi tidak hanya di Kota Palembang saja, tapi juga melibatkan seluruh kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Gubernur meminta kepada Indonesia Council for Small Business Sumsel untuk bisa bekerja sama dengan dinas ataupun OPD di Sumatera Selatan dalam mengangkat hasanah budaya ataupun kreativitas yang berbau bisnis. Ini bagus ya. Jadi anak-anak muda ini kita gelitik untuk berkarya. Banyak hobi yang sebenarnya bisa menjadi alat pencari nafkah. Hobi moto, hobi memvideo. Jadi jangan hanya jadi produk foto atau jadi produk video saja, bukan. Tapi bermanfaat, bernilai promo, terus mengangkat yang tadinya tidak diketahui masyarakat. Kegiatan ini digelar selama 2 hari mulai tanggal 26 hingga 27 Juni 2021. Diikuti oleh 237 peserta pelaku UMKM di Kota Palembang. Dari Palembang, Yolanda dan Bambang Irawan melaporkan. Pandemi COVID-19 berimbas ke semua sektor, termasuk pelaku UMKM. Tak ingin kondisi ini terus berlarut dan semakin membuat pelaku UMKM tiarap lewat Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, Bupati Muba Dodi Reza Alek Nurdin memfasilitasi vaksinasi gratis kepada seluruh pelaku UMKM di Sumatera Selatan. Vaksinasi massal untuk mendukung pemerintah terus dilakukan di Sumatera Selatan, termasuk diinisiasi Ketua Kadin Sumatera Selatan, yang juga merupakan Bupati Musi Banyu Asin Dodi Reza Alek. Hal tersebut disampaikan usai meninjau vaksinasi di salah satu mal di Jalan Letkol Iskandar Palembang. Menurutnya, pemulihan perekonomian harus dimulai dari pelaku UMKM yang mampu membuat ekonomi bertahan di tengah pandemi. Untuk tahap awal ada 400 pelaku UMKM yang divaksin. Dengan mendapatkan fasilitas vaksinasi gratis, pelaku UMKM dapat lebih tangguh lagi melawan penularan wabah COVID-19. Sementara itu, Kadin Kota Palembang Akbar Alfaru mengatakan terus termotivasi dan tergerak untuk gencar dalam upaya pemulihan perekonomian dan meminimalisir penularan COVID-19.
di antaranya dengan program Kadin Dokter Klub. Upaya ini juga mendukung program pemerintah untuk 1 juta dosis vaksinasi perharinya. Paling tidak, ini adalah badan otonom dari Kadin Kota Palembang yang fokusnya di bidang kesehatan. Jadi nggak hanya kita fokus di bidang ekonomi, tapi juga ada di bidang pendidikan, di bidang pelaku usaha, UMKM, dan ini di bidang kesehatan. Dan kita selain dari vaksin gratis ini juga ada vaksin gotong royong. Itu untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai karyawan yang membayar. Jadi perusahaan yang bayar ini yang sedang digodok juga di pusat. Kami segera cepat ya merespon program ini dan kami mengumpulkan asosiasi-asosiasi UMKM yang memang ini diperuntukkan program ini untuk pertama kali UMKM. Karena UMKM ini salah satu garda terdepan ya, dalam mendongkrak perekonomian yang ada di satu daerah. UMKM juga yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu yang disasar pertama kali adalah UMKM beserta karyawan-karyawan yang tergabung dalam UMKM. Untuk targetnya sendiri Kak, ada berapa target yang kita untuk vaksin? Kita tadi Program vaksinasi massal ini menjadi salah satu ikhtiar untuk menghambat penyebaran COVID-19. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemuda raup cuan dari sayuran hidroponik. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah, saat pembagian rapot sekolah di SMA Negeri 1 Kota Pagaram ini menerapkan protokol kesehatan ketat. Wali murid diwajibkan memakai masker, juga diperiksa suhu tubuhnya dan menjaga jarak di dalam ruangan kelas. SMA 1 tentu saja menerapkan protokol kesehatan yang Zulkarnain, seorang pemuda yang tinggal di Dusun Pagardin, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, bangkit dari keterpurukan akibat pandemi ini dengan mengembangkan tanaman sayuran hidroponik. Usaha ini cukup mendatangkan berkah baginya. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri?